Rezeki menjadi sesuatu yang menggalaukan, yang membingungkan, bikin cemas, deg-degan setiap hari karena mikirin soal rezeki. Besok makan apa? Besok dapat duit dari mana buat bayar tunggakan? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, sahabat muslim dimanapun Anda berada. Semoga sahabat muslim semua senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat muslim semua, mungkin rezeki lagi-lagi menjadi hal yang sangat memusingkan bagi kita semua ya. Rezeki menjadi sesuatu yang menggalaukan, yang membingungkan, bikin cemas, deg-degan setiap hari karena mikirin soal rezeki. Besok makan apa? Besok dapat duit dari mana buat bayar tunggakan? Besok dapat duit dari mana buat bayar sekolah ya? Macem-macem lah. Padahal rezeki itu udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Pasti dapatnya dan pasti sampainya. Cuman kadang kita ini seringkali dihantui oleh kekhawatiran ya. Apalagi setan itu rajin banget membisikkan ketakutan dan kecemasan bahwa kita nanti besok makan apa, besok punya uang dari mana, besok dan besok itu udah dipikirin. Bahkan tahun depan kadang-kadang udah kita pikirin dari sekarang ya. Nah, baik sahabat semua nih. Ini ada sebuah amalan ya dari Habib Umar bin Hafiz. Gimana caranya biar rezeki kita itu lancar ya, biar kita ini nggak pusing lagi soal rezeki, biar Allah kasih kita ini kecukupan rezeki yang halal, yang berkah gitu ya. Nah ini amalan ini dibacanya setelah sholat duhur ya, biar rezekinya lancar. Silahkan diamalkan setelah sholat duhur membaca La ilaha illallah al-malikul haqul mubin sebanyak 100 kali setelah sholat duhur. Silahkan diistiqomahkan, dibaca setiap hari sampai nanti Allah memberikan jawaban. Allah ngasih rezeki, Allah ngasih kemudahan dan kelancaran dalam rezeki ya. Alhamdulillah admin sendiri sudah mengamalkannya dari beberapa tahun yang lalu ya. Dan memang benar banyak sekali keajaiban yang Allah kasih, banyak sekali kemudahan yang Allah kasih. Sesuatu yang sering kali nggak diduga-duga jalannya ya, sesuatu yang kadang-kadang kayak loh kok bisa sih lewat jalan ini, padahal nggak pernah loh ngetuk pintu ini, nggak pernah gini contohnya ya. Jadi tiba-tiba ada yang menghubungi misalnya ngasih kerjasama, ada yang menghubungi tiba-tiba ngasih project baru ya, ngajak kerja bareng. Intinya sesuatu itu yang mendatangkan rezeki tak terduga gitu. Padahal kita ini nggak ada koneksi dengan orang itu. Terus tiba-tiba orang itu menghubungi ya. Pas kita tanya dari mana dapatnya, ternyata kata dia beliau dapatnya ternyata searching katanya ya. Searching tahu-tahu dapat kontak kita gitu. Padahal kita ngerasa kayak emang kita masukin kontak kita kok tiba-tiba dia dapat link itu gitu. Nah, atau dapatnya dari klien kita yang dulu gitu, tapi temennya gitu loh. Jadi kayak orang keberapa gitu ya dari koneksi kita gitu loh. Nah, pokoknya macam-macam ya. Jadi pokoknya Allah ngasih itu kayaknya sesuatu yang nggak terduga gitu. Tiba-tiba ada yang datang ke tempat kita nawarin, bisa nggak ngerjain project ini, padahal nih orang nih nggak tahu kalau kita ini bisa atau enggaknya. Tiba-tiba dia nyamperin kita terus nawarin gitu. Kitanya ya karena kita ngerasa bisa, bahkan mungkin kita bakalan bisa kalau ngerjain meskipun baru pertama ngerjain ya, kita terima aja gitu. Intinya gini, kita itu dapat rezeki dari pintu yang nggak kita duga-duga, dari arah yang kita nggak duga-duga, nggak kita rencanain ya. Kalau misalnya kita mau mencari klien kan kadang-kadang udah kita tulis nih si klien A, klien B, klien C nih yang mau kita ketuk rumahnya, yang mau kita tawarin. Tapi ternyata nggak lewat itu gitu loh, nggak lewat semua itu. Tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba bayangin pernah satu hari aku ini pas lagi jualan, tiba-tiba ada yang nyamperin si bapak ini nih, tiba-tiba nawarin sebuah project, bisa nggak mbak ngerjain project ini gitu. Nah, gimana coba, itu tuh sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan lingkaran pekerjaan aku gitu ya. Misalnya ya gini,
kita ini kerjanya di baking, tentang masak, tentang bikin-bikin kue segala macam. Tiba-tiba dia ngasih projectnya yang berkaitan dengan tanaman gitu loh, nanem gitu loh. Maksudnya beda, melenceng jauh gitu. Dan kita dapetin project itu gitu. Akhirnya meskipun bukan kita sendiri yang mengerjakan, kita lempar ke orang, tapi kan kita dapet gitu. Nah kayak gitulah salah satu contohnya itu. Jadi rezeki yang tak terduga itu banyak macamnya gitu. Nah salah satu wasilahnya ya tadi, jangan lupa untuk membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali sehabis sholat duhur. Karena ini faedahnya banyak banget, gak cuma berkaitan dengan rezeki ya, tapi juga dengan kepribadian kita ya. Nanti kita bakalan semakin baik orangnya, kita semakin tenang dalam menjalani kehidupan ya. Pokoknya banyak sekali manfaat yang akan kita dapetin, baik rohani maupun jasmani ya. Nanti kalau misalnya yang sakit-sakit nih ya, nah nanti bisa jadi satu terapi untuk kembali sembuh, untuk sehat kembali gitu. Nah pokoknya jangan lupa untuk mengamalkan bacaan itu setiap habis sholat duhur ya. Nanti rasain aja gimana Allah ngasih kemudahan dan kelancaran ya. Karena rezeki itu nggak harus berbentuk duit, bisa juga termasuk kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, itu juga termasuk ke dalam rezeki gitu ya. Karena gini, kadang nih misalnya bulan ini nih jadwalnya sakit, harus keluarin duit 1 juta misalnya buat berobat, tapi karena kita ini ngamalin ini karena kita rutin baca ini nih, nah akhirnya nggak jadi sakit, kita aman kan, duit 1 jutanya nggak jadi melayang gitu loh. Nah itu juga termasuk salah satu rezeki ya kan. Rezeki tadinya uang itu harusnya keluar, nggak jadi keluar gitu loh. Jadi bisa kita manfaatin ke yang lainnya. Karena ada sebuah kisah gini ya, jadi bapak ini nanya sama Habib, Bib, saya itu ternyata Bib ya, kalau nggak ikut kajian, nggak pergi ke majelis taklim, itu ternyata beda rasanya dengan saya rutin datang ke majelis taklim gitu. Jadi ketika misalnya sebulan ini dia nggak datang ke majelis taklim ya, nah itu kata dia rezeki itu kayaknya ada aja yang keluar gitu kata dia. Yang anaknya sakit kah, yang ban motornya bocor kah, yang gentengnya harus dibenerin, pokoknya ada aja kata dia yang bikin uang dia itu berkurang bulan itu gitu. Beda ketika dia itu rajin ke majelis taklim kata dia. Kalau dia rajin ke majelis taklim, anak-anak dia tetap sehat. Terus kayaknya rezeki yang dia dapetin, padahal gajinya kan sama, setiap bulan gaji dia itu sama, itu terasa lebih awet gitu loh. Terus rezeki kayak datang dari arah-arah yang dia nggak tahu. Ada aja yang tiba-tiba ke rumah dia bawain hadiah beras, bawain hadiah telur, bawain hadiah Indomie. Pokoknya hal-hal yang bikin dia itu menghemat pengeluaran. Jadi yang seharusnya dia keluar biaya buat beli beras, akhirnya dia nggak usah beli beras karena udah dapet tadi ya. Ada yang nganterin tadi, ngasih hadiah kayak tadi itu. Nah gitu. Itu salah satu contoh bentuk rezeki yang kita dapetin, wasilah amalan-amalan kita gitu. Nah, buat sahabat semua jangan ragu untuk mengamalkannya dan semoga berkah manfaat. Jangan lupa untuk menuliskan hobil itu di kolom komentar dan semoga Allah mengijabah semua doa-doa sahabat semua ya. Allah mudahin, Allah lancarin, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.